Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Thailand selalu menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara, termasuk dari Indonesia. Namun, di balik pesona budaya dan kulinernya yang menggoda, di Thailand ini juga ada beberapa scam atau penipuan yang menargetkan para turis. Jadi, buat teman-teman yang mau liburan ke Thailand, kalian wajib banget tonton video ini sampai akhir, supaya kalian bisa lebih berhati-hati dan terhindar dari scam-scam tersebut. Sebelumnya, buat teman-teman yang butuh rekomendasi barang-barang travel, kalian bisa cek di My Collection yang linknya udah aku taruh di deskripsi. Nah, dimulai dari scam yang pertama yaitu tuk-tuk scam. Seperti yang kita tahu bahwa tuk-tuk merupakan mode transportasi populer di Thailand yang menawarkan nuansa kehidupan lokal yang otentik. Maka dari itu, kebanyakan turis yang datang ke Thailand ingin mencoba untuk menaiki tuk-tuk. Nah, karena alasan ini, jadinya ada beberapa pengemudi yang melakukan penipuan. Bentuk penipuan ini biasanya saat turis meminta untuk diantarkan ke suatu tempat wisata, misalnya Grand Palace, mereka akan mengatakan bahwa tempat itu sedang tutup untuk upacara keagamaan. Kemudian, mereka akan menawarkan tur ke sejumlah tempat wisata dengan harga diskon. Lalu, ketika si turis setuju, alih-alih membawa turis ke tempat wisata populer, tuk-tuk malah akan membawa turis ke toko-toko untuk berbelanja. Dan parahnya lagi, harga tur bisa saja dinaikkan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Misalnya harga awalnya 200 baht, saat turun bisa diminta untuk membayar 300 baht. Jadi sebelum naik tuk-tuk, kalian harus pastiin lagi harganya. Yang kedua, penipuan Grand Palace. Seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, turis kerap ditipu saat tiba di Grand Palace. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab sering berkeliaran di sekitar pintu masuk dan memberitahu wisatawan bahwa istana ditutup karena berbagai alasan, seperti liburan nasional, upacara keagamaan, atau bahkan pembersihan. Tapi kenyataannya, Grand Palace tidak pernah menutup pintunya untuk umum. Bahkan, dalam sepanjang sejarah, pintu Grand Palace baru ditutup 3 kali untuk umum, dan itu karena pemakaman kerajaan. Tujuan penipuan Grand Palace ini biasanya karena mereka akan menawarkan mengantar ke tempat lain, namun berujung dibawa berkeliling ke toko-toko. Ini sama seperti penipuan tuk-tuk. Jika kamu menemukan klaim penutupan yang tidak terduga, tetaplah bersikeras untuk memeriksa sendiri. Yang ketiga, taksi scam. Untuk penipuan taksi ini, biasanya supir taksi menolak menggunakan argometer dan saat turun akan men-charge dengan harga yang sangat tinggi. Selain itu, sama seperti penipuan tuk-tuk, biasanya supir taksi akan menawarkan dengan harga murah dan wisatawan akan dibawa ke sejumlah toko-toko atau restoran, alih-alih langsung diantar ke tempat tujuan. Jika wisatawan menolak, mereka bisa saja diturunkan di jalan dan diminta untuk membayar dengan harga yang sangat tinggi. Jadi, sebelum naik taksi, pastikan supir untuk menyalakan argometer. Dan tolak saja jika sopir mematikan argometer atau menawarkan ke beberapa tempat yang tidak diinginkan. Yang keempat, nightlife scam. Nah, buat para turis yang menyukai dunia malam, kalian wajib banget berhati-hati. Karena kadang harga minuman di beberapa bar dan klub overpriced, terutama di bar dan klub di area turis. Terkadang juga akan ada polisi gadungan yang meminta uang dari para turis. Selain itu, para turis juga harus waspada kalau tiba-tiba ada yang menawarkan pingpong show. Nah, biasanya para turis dipaksa untuk membayar biaya masuk yang tinggi dan harga minuman yang sangat mahal. Selain itu, selama di dalam, pengunjung mungkin akan ditagih lagi untuk biaya tambahan, seperti biaya pertunjukan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau bahkan dipaksa untuk membayar barang yang tidak dipesan. Yang kelima, copet. Meskipun Thailand merupakan negara yang relatif aman, namun pasti tetap saja ada orang-orang yang melakukan tindakan kriminal seperti mencopet. Biasanya copet ini beraksi di tempat-tempat yang sangat ramai, seperti turis spot, pasar, transportasi, dan lain-lain. Mereka akan mengambil barang-barang berharga seperti uang, HP, dompet, dan lain-lain. Maka dari itu, sebagai wisatawan harus tetap berhati-hati
Selalu menjaga barang bawaan jangan sampai berpindah tangan. So, itulah beberapa turis scam yang bisa saja dijumpai kalau liburan di Thailand. Sebagai wisatawan harus selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan orang asing ataupun orang yang baru dikenal. So, thank you for watching and see you on my next video. Bye bye!